Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita mendengar perkataan harta atau kepemilikan, maka pikiran kita secara spontan biasanya akan terarah kepada segala hal yang bisa dimiliki di dunia ini. Mulai dari hal yang sifatnya amat mudah untuk dimiliki, dipegang, sampai kemudian pada hal-hal yang tampaknya menjadi ukuran entah kebahagiaan atau juga mungkin kekayaan, hormat, status, dan sebagainya. Pendek kata, apapun yang bisa dimiliki sehingga lalu bisa membuat orang merasa lebih berharga dalam hal material. Hari ini Yesus mengatakan kepada para muridnya untuk bisa mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya tentu saja adalah agar para murid mampu mempergunakan segala kepemilikan duniawi ini, tetapi dengan arah, dengan tujuan yang pasti, yaitu supaya justru mendapatkan kepemilikan yang abadi atau harta abadi di surga. Itu artinya bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak pernah boleh menghalangi orang untuk sampai kepada harta yang abadi, yaitu bersama Allah sendiri. Saudara sekalian, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, menjadi jelas sebetulnya juga bagi kita bahwa tidak ada larangan untuk orang misalnya memiliki sesuatu atau bahkan menjadi kaya secara duniawi. Hal yang pokok justru adalah bagaimana kepemilikan itu menghantar orang, mampu membuat orang untuk semakin bersyukur dan menyadari bahwa itu semua sekedar anugerah yang dititipkan oleh Allah untuk dikelola, bukan untuk dimiliki sepenuhnya dan mengikat diri kita seolah-olah kita terpaku pada kepemilikan itu sehingga amat berat untuk bergerak kepada Allah. Maka mari kita mohon rahmat, kehendak, juga kebijaksanaan agar mampu mengelola apa yang dipercayakan oleh Allah di dunia ini sebaik-baiknya, sehingga justru itu menghantar kita untuk semakin menyerahkan diri kita kepada Allah. Saudara sekalian, Yesus tidak ingin bahwa para pengikutnya terjerat dan terpaku oleh dunia ini,
Sebaliknya, bagaimana para pengikutnya bisa dengan sungguh menggunakan anugerah yang Allah percayakan itu sebaik-baiknya, sehingga justru sampai pada tujuan yang abadi, yaitu Allah sendiri. Kiranya kita diberi kebijaksanaan, rasa syukur yang semakin besar untuk boleh menggunakan apapun yang ada di dunia ini sebaik-baiknya, sehingga rasa syukur itu membuat kita justru semakin mengandalkan Allah dan tidak mengandalkan apa yang seringkali kita labeli sebagai milik kita.